Malam ini David tidak bisa memejamkan matanya. Lelaki itu terus saja memikirkan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan ayahnya. Walau memang itu baru kecurigaannya, tapi entah mengapa dia begitu yakin kalau ayahnya itu pulang ke Indonesia sengajanya untuk melindungi Dania. Sebenarnya apa yang ayah sembunyikan dariku? Tapi aku yakin kalau Tante Mirna tahu soal ini. Gumam David. Sampai tengah malam lelaki itu tidak bisa memejamkan matanya. Rasa lapar dan haus dirasakan laki-laki itu. David melangkah keluar kamar dan menuju ke arah dapur untuk mengambil minum dan kue yang bisa dia jadikan pengganjal perutnya yang kelaparan. David membawa sebotol air dan 2 bungkus roti di tangannya menuju ke kamar. Tapi saat melewati depan pintu ayahnya, dia menghentikan langkahnya. Lelaki itu mendengar ayahnya sedang menelpon seseorang. Aku akan selalu menjaganya, kamu tidak usah khawatir. Suara Indra terdengar jelas di telinga David. Kamu tidak usah khawatir, aku akan merahasiakannya sampai istrimu tahu tentang kebenaran tentang Dania. Suara ayahnya kembali terdengar, dan kali ini membuat David tidak tahan. Lelaki itu lalu segera membuka pintu dan masuk ke kamar ayahnya. David? Indra sangat terkejut karena David datang tiba-tiba tanpa mengetuk pintu. Lelaki parubaya itu langsung menghentikan panggilannya, mematikannya. Ada apa, nak? Kenapa kamu belum tidur? Ucap Tuan Indra. Apa sebenarnya yang ayah sembunyikan dariku? David malah balik bertanya. Tuan Indra terkejut dengan pertanyaan yang keluar dari bibir putranya. Ia sangat yakin jika anaknya itu sudah mendengar apa yang dia bicarakan di telepon. Duduklah, ayah ingin bicara denganmu. Ucap Tuan Indra lalu menggandeng anaknya untuk duduk di sofa yang ada di sudut kamarnya itu. David menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Ia duduk bersebelahan dengan laki-laki yang selalu menjadi panutannya itu. Apa kamu tadi menguping saat ayah berbicara di telepon? Tanya Tuan Indra. David menunduk. Dia menyadari kesalahannya. Seharusnya dia memang tidak boleh melakukan itu. Tapi apa daya, dia sangat penasaran tentang pembicaraan ayahnya, apalagi nama Dania disebut di sana. Maafkan David, ayah. Ucap David sambil terus menunduk. Ayah tidak marah, tapi ayah minta kamu tidak melakukan itu lagi. Karena itu sangat tidak sopan. Setiap orang memiliki privasi. Jadi bagaimana jika urusan pribadimu dicampuri orang lain? Apa kamu akan marah atau diam saja? Ucap Tuan Indra. Tapi aku bukan orang lain, ayah. Aku ini putramu. Ucap David. Tuan Indra menghela napas panjang lalu dia menatap ke arah putra tunggalnya tersebut. Nah, tidak semua urusanmu bisa kamu ceritakan ke ayah. Begitu juga dengan ayah. Tidak semua urusan ayah kamu harus tahu. Jika suatu hari sudah saatnya, pasti akan bicara kepadamu. Kamu mengertilah dan yakinlah pada ayah. Apapun yang ayah mau lakukan ini demi kebaikan kita semua. Jelas Tuan Indra. David terdiam. Memang benar apa yang dikecapkan ayahnya. Kadang dia juga tidak menceritakan urusannya. Tapi kali ini soal Dania, harusnya ayahnya tidak menyembunyikannya darinya. Mengingat dialah yang membawa Dania masuk ke dalam keluarganya. Kamu percayakan pada ayahmu ini? Tanya Tuan Indra. David tidak menjawab. Dia hanya mampu menganggukkan kepalanya saja. Sebenarnya dia sangatlah penasaran. Tapi mau apa dikata? Ayahnya bilang, itu demi kebaikan semuanya. Berarti dia harus menahan rasa keponya. Kalau begitu David kembali ke kamar ya. Ucap David kemudian.
Ya, dan jangan lupa selalu jaga dirimu dan juga jaga Kak Dania. Saya yakin Marco tidak akan tinggal diam, ucap Tuan Indra. David tersenyum ke arah ayahnya, lalu dia kembali menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan kamar ayahnya. Setelah sampai di kamarnya, David lalu meletakkan roti dan air yang tadi diambil. Rasa haus dan laparnya pun seketika jadi hilang. Yang ada sekarang adalah lautan penasaran. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata ayahnya pada seseorang tadi. Siapakah dia? Apa hubungannya orang itu dengan Dania? Hal itu selalu hadir di pikirannya hingga tanpa sadar mata laki-laki itu terpejam sampai pagi menyapa. Pagi ini Dania tidak begitu sibuk. Dia memang tidak akan pergi ke kantor hari ini. Tadi malam, Faris mengirim pesan kalau dia akan mengajaknya ke pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan cerainya. Wanita cantik itu turun ke arah dapur. Di sana udah ada Mbak Surti yang sedang membersihkan dapur. Selamat pagi Mbak Surti, sapa Dania. Selamat pagi Nun, ucap Mbak Surti. Dania membuka kulkas dan mengeluarkan beberapa bahan masakan. Dia ingin membuat sarapan untuk Tuan Indra dan juga David. Non Dania mau buat apa? Tanya Bi Surti. Aku akan buat sarapan buat Tuan Indra dan David. Kalau nasi goreng servis bagaimana? Dania menjawab pertanyaan Bi Surti dengan pertanyaan pula. Memangnya Non Dania bisa bikinnya? Tanya Bi Surti. Dia terlihat tidak yakin kalau Dania bisa membuat masakan itu. Dania hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Bi Surti. Wanita itu memulai membersihkan udang dan juga cumi. Lalu dilanjut membuat bumbu dan segera mengolah semua bahan menjadi masakan. Dania tersenyum senang saat mencicipi nasi goreng seafood buatannya. Menurutnya rasanya sangat pas. Lalu dia pun memasukkan nasi goreng itu ke atas piring. Dan dia membagi nasi itu menjadi 4 piring. Bi Surti yang baru saja selesai mengumpulkan pakaian kotor pun kembali ke dapur. Dia bengong melihat Dania yang udah selesai memasak. Bi, ini nasi goreng buat Bibi sarapan, ucap Dania sambil menyodorkan satu piring berisi nasi goreng pada Bi Surti. Non Dania udah siap masakannya? Tanya Bi Surti. Udah Bi, nanti tolong bawain ke meja makan ya. Aku mau mandi sebentar, ucap Dania. Bi Surti mengambil nasi piring yang berisi nasi goreng dari tangan Dania. Wanita parubaya itu lalu segera mencicipi nasi goreng tersebut. Enak, gumam Bi Surti. Niatnya hanya mencicipi saja, tapi tidak terasa Bi Surti malah langsung menghabiskan nasi goreng yang ada di piringnya. Wanita itu tertawa geli saat mengingat kelakuannya yang tadi sempat meragukan kemampuan Dania. Ternyata Non Dania cukup masak juga. Pinter nyari duit, cantik, baik, masak juga jago. Tapi kenapa masih disakiti suaminya sih? Dasar laki-laki gak tahu diuntung. Tanpa sengaja Bi Surti malah memaki Marco yang sama sekali belum pernah dia kenal. Sedangkan Dania sedang sibuk memoles tipis wajahnya. Wanita itu terlihat sangat cantik hari ini. Dia memakai dress warna ungu tua dan memakai sepatu warna senada. Rambutnya dia biarkan tergerai. Setelah dirasa cukup, wanita itu segera keluar dan memanggil David untuk sarapan. Tok tok tok. Dan dia mengetuk pintu kamar David dan tak berapa lama pintu itu pun dibuka oleh yang empunya kamar. Tapi alangkah terkejutnya Dania saat melihat penampilan David yang terlihat acak-acakan. Apa kamu belum mandi? Ucap Dania. David hanya menggeleng pelan. Dania menatap wajah David. Bibir lelaki itu terlihat pucat dan dia pun lalu menempelkan tangannya pada kening David. Astaga, kamu demam? Ucap Dania sedikit kaget.
Gak apa-apanya demam biasa, istirahat juga nanti sembuh kok, ucap David. Dania lalu segera membawa David kembali ke tempat tidur dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Kenapa kamu bisa demam begini sih? Tanya Dania. Gak tahu, mungkin karena aku telat makan, jawab David lirih. Kamu tadi malam gak makan? Tanya Dania. David hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dasar bos bodoh, kayak anak kecil aja. Masa makan aja harus diingetin sih? Ucap Dania. David rasanya ingin membalas perkataan Dania, tapi rasanya badannya udah lemas dan kepalanya udah pusing banget. Dania pun segera pergi meninggalkan kamar David dan menuju ke dapur. Dia akan membuatkan David bubur. Loh, Non, kok masak lagi? Tanya Bi Surti. Iya Bi, ini buat David, dia demam, ucap Dania sambil terus mengaduk bubur yang ada di atas kompornya. Dania, teriak Tuan Indra. Dania yang sedang menuang bubur ke mangkuk pun segera menghampiri Tuan Indra. Iya Om, ada apa? Tanya Dania. Dania tersenyum canggung saat melihat sudah ada Faris di sana. Apa kamu sudah siap? Tanya Faris. Dania diam tidak menjawab. Dia bingung karena tidak mungkin meninggalkan David yang sedang demam. Kenapa kamu diam? Apa kamu berubah pikiran? Tanya Tuan Indra. Bukan Om, saya hanya tidak tega meninggalkan David yang sedang demam, jawab Dania. Apa? David demam? Tanya Tuan Indra. Iya Om, katanya dia telat makan, tapi tadi saya udah bikinin bubur buat dia. Dan saya juga udah buatkan sarapan buat Om. Silahkan sarapan, nasi goreng seafood khusus buatan Dania, ucap Dania sambil terkakak. Wah, kebetulan nih, aku juga belum sarapan. Apa boleh aku ikut sarapan? Ucap Faris. Oh, tentu saja boleh. Boleh kan Dania? Tanya Om Indra. Tentu saja, silakan sarapan. Saya permisi sebentar, mau mengantarkan bubur untuk David, ucap Dania. Dania lalu segera berlalu meninggalkan Indra dan Faris untuk mengantarkan bubur untuk David. Apa kamu tidak sarapan dulu, Dania? Tanya Faris. Saya nanti aja, silakan duluan, ucap Dania. Lalu segera berjalan menuju ke kamar David, sedangkan Faris terus melihat ke arah Dania yang perlahan mulai tidak terlihat. Tuan Indra terus mengamati tatapan Faris pada Dania. Timbul rasa khawatir di hati laki-laki itu akan hubungan mereka ke depannya. Dia takut masalah hati bisa merusak persahabatan di antara mereka.